Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya. Penambahan 6.267 kasus COVID-19 di Indonesia yang menyentuh rekor tertingginya pada Minggu 29 November 2020 membuat investor asing resah. Pada perdagangan awal pekan di 30 November, indeks harga saham gabungan harus tersungkur anjlok 2,9% ke level 5.612. Investor asing pun juga melakukan aksi jual bersih senilai 2,4 triliun rupiah. Koreksi IHSG terjadi setelah investor melakukan aksi ambil untung pasca IHSG yang melesat kencang sepanjang sepekan terakhir, dan kenaikan kasus COVID-19 di dalam negeri sehingga potensi terjadinya PSBB ketat kembali mencuat. Koreksi tiba-tiba ini menyebabkan sejumlah saham-saham unggulan berkapitalisasi pasar besar anjlok, bahkan hingga menyentuh level auto reject bawahnya. Di antaranya emiten peritel Matahari Department Store dan Mitra Adi Perkasa yang hampir menyentuh 7%. Selain itu ada nama besar seperti United Tractors, Adikarya, dan PT Telekomunikasi Indonesia yang masuk dalam emiten terkoreksi lebih dari 6%. Uang beredar di Indonesia tumbuh lumayan tinggi pada Oktober 2020. Agresivitas pemerintah dalam merealisasikan anggaran menjadi penyebab pertumbuhan tersebut. Likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas atau M2 di Oktober 2020 tercatat 6.780,8 triliun rupiah atau meningkat 12,5% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Berdasarkan faktor yang mempengaruhi peningkatan uang beredar pada Oktober 2020, hal ini disebabkan oleh kenaikan ekspansi keuangan pemerintah. Hal ini juga tercermin dari pertumbuhan tagihan bersih kepada pemerintah pusat yang meningkat 81,6% di Oktober 2020. Pandemi COVID-19 menekan bisnis retail pakaian, tak terkecuali bagi Matahari Department Store yang memutuskan menutup 6 gerainya hingga akhir tahun ini. Gerai yang ditutup adalah 4 gerai di Jawa, 1 gerai di Bali, dan 1 gerai di Sulawesi. Selain itu, Matahari juga tidak berencana membuka toko baru hingga kuartal pertama tahun depan. Manajemen emiten berkode LPPF ini mengatakan ada 23 gerai yang dipantau ketat kinerjanya dan dilihat perkembangannya, untuk kemudian diputuskan apakah akan ditutup juga atau dilanjutkan. Selain itu, dari 147 gerai yang masih buka, Matahari tengah melakukan sejumlah negosiasi dengan pemilik lahan untuk bisa menekan harga sewa. Perseroan menyatakan tekanan keuangan dipengaruhi oleh penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah kota. Tercatat ada 42 gerai Matahari pada 6 kota yang melakukan PSBB. Dikala ekonomi tertekan, emiten produsen mie instan grup Salim Indofood CBP sukses makmur justru memanen laba. Produsen Indomie ini membukukan laba bersih sepanjang 9 bulan pertama tahun ini senilai 3,9 triliun rupiah. Mengacu laporan keuangan pendapatan ICBP juga naik menjadi 33,9 triliun rupiah di kuartal 3 tahun ini. Terkereknya pendapatan ICBP itu dikontribusikan oleh penjualan pihak ketiga yang naik 1,15 triliun rupiah menjadi 8,8 triliun rupiah. Sementara dari pihak berelasi turun tipis menjadi 25,09 triliun dari sebelumnya 25,13 triliun rupiah. Perusahaan teknologi asal China Huawei kembali mendapatkan tekanan. Kali ini datang dari negeri Ratu Elizabeth. Perusahaan telekomunikasi Inggris tidak boleh memasang peralatan 5G Huawei setelah September 2021. Pelarangan ini dilakukan sebagai bagian dari rencana untuk membersihkan peralatan perusahaan asal China dari jaringan seluler berkecepatan tinggi. Pemerintah Inggris juga telah memerintahkan semua peralatan Huawei dihapus dari jaringan 5G hingga akhir 2027. Sejalan dengan sekutunya termasuk Amerika Serikat, Menteri Digital Inggris Oliver Dowden menyebut pemerintah melarang peralatan telekomunikasi yang mengancam keamanan nasional. China telah mengkritik keputusan itu, namun Inggris tidak merespon kritik dari China.